kesibukan yang terus dialami oleh kebanyakan orang mengorbankan waktu santainya untuk menebus kewajiban kerja. Bahkan ada juga yang mengurangi waktu tidur karena kewajiban tersebut. Padahal tubuh dan pikiran membutuhkan waktu istirahat agar bisa kembali fit ketika menjalani rutinitas. Tetapi kadang kita masih mengutamakan waktu tidur dibandingkan waktu untuk beribadah kepada Allah, di mana semakin lama semakin berkurang. Sebenarnya, adakah cara terbaik dalam membagi waktu antara ibadah, bekerja, dan tidur, sehingga waktu kita tidak hanya digunakan untuk tidur saja? Ku sering Ya, ketika kita bicara tentang adab, nah maka pada saat itu kita lihat bahwa Rasulullah SAW mengatakan, aku tidak pernah melek setelah Isya dan aku tidak pernah tidur sebelum Isya. Ya, jadi ini pembagian. Aku tidak pernah melek sebelum Isya, aku tidak pernah tidur sebelum Isya, dan aku tidak pernah melek. Ya, jadi dikatakan bahwa aku bangun sepertiga malam. Aku bangun sepertiga malam, maka para ulama mengatakan bahwa Rasulullah SAW biasanya tidur itu setelah Isya. Ya, maka kalau kita ambil yang paling lama adalah jam 9. Nah lalu aku bangun sepertiga malam. Aku bangun sepertiga malam, maka para ulama mengatakan masuk sepertiga malam adalah jam 2. Nah jadi tidurnya Nabi itu bisa kita hitung jumlahnya. Ya, lalu aku akan tidur lagi. Aku akan tidur lagi menjelang subuh. Ya, maka Imam Hasan Al-Basri mengatakan tidak afdol atau kurangnya maksimal orang yang salat subuh sebelum dia tidur sejenak sebelum subuh. Ya, ini kaidah. Ya, maka ada satu kaidah bagaimana manajemen tidur kita itu bisa baik. Ya, dan aku tidak tidur setelah subuh. Maka dikatakan aku tidak tidur setelah subuh, maka orang yang tidur setelah subuh biasanya akan muncul banyak penyakit pada dirinya. Nah, lalu aku tidur lagi antara azan zuhur. Jadi menjelang zuhur. Jadi kalau kita hitung tidurnya Nabi, tadi sudah dikatakan oleh dokter, ya, tidurnya Nabi itu sekitar 6 sampai 7 jam. Nah, itu karena hitungannya satu harian. Ya, jadi bukan malam saja. Karena malam itu sudah dibagi. Nah, bahkan kalau kita lihat lagi bagaimana kisah para ulama terdahulu membagi malamnya. Bahkan kalau Imam Bukhari mengatakan dia kalau mau merawikan hadis, dia ikat rambutnya di pohon karena rambutnya panjang. Jadi kalau ngantuk ketarik bangun lagi. Iya, karena dia khawatir terlalu banyak tidur maka ilmu akan jauh pada dia. Nah, makanya kenapa pentingnya di mana orang yang mau bisa bangun malam, maka kuncinya adalah tidur sebelum zuhur. Ya, kalau kalian mau memperbaiki tulang kalian, maka manfaatkanlah dua waktu yang sangat luar biasa. Salah satunya adalah bangun malam, sepertiga malam, dan tidur sebentar menjelang subuh. Itu adalah memperbaiki tentang tulang kita. Nah, maka ketika sholat malam itu disunahkannya panjang bacaan. Enggak hafal, misalnya satu ayat diulang-ulang, sahih. Ya, baik. Ya, misalnya satu ayat diulang-ulang sampai bisa merasakan, jadi berdirinya kita lama, rukuknya kita lama, berdirinya lagi lama, sujudnya lama. Nah, akhirnya itulah dikatakan kalau kalian mau investasi tulang kalian baik, maka bangunlah sepertiga malam dan tidurlah sebelum subuh. Ya, tapi kalau bisa, kalau yang bapak-bapak nih para jamaah di rumah, ya tidur sebelum subuhnya kalau bisa di masjid. Karena kalau di rumah godaannya banyak. Tidur sebelum subuh bangunnya duha. Ya. Jadi ini yang bahaya. Jadi sebaiknya tidur sebelum subuhnya di masjid. Apa kata Nabi? Sampai lurusnya tulang-tulang kalian. Ya, maka pembagian inilah yang menjadi satu kebiasaan. Jadi makanya hukum sepertiga itu berlaku dalam setiap kehidupan. Jadi kalau tidur malam dibagi sepertiga. Tadi tidur setelah Isya. Ya, jarang sekali Nabi itu tidurnya malam. Bahkan kalau kita lihat riwayat hanya beberapa kali saja. Ya, Nabi itu selalu tidur setelah Isya, tapi aktivitasnya sepertiga malam. Ya, maka adabnya begitu. Setelah bangun tidur, ya Nabi minum madu. Karena untuk apa? Staminanya supaya baik, enzimnya supaya baik untuk beribadah kepada Allah. Ya, makanya niatkan ketika tidur menjelang zuhur, niatkan. Ya, supaya apa? Nanti mudah bangun malam. Jadi kunci untuk bangun malam adalah tidur sebelum zuhur. Jadi disinilah para ulama mengajarkan tentang kita. Jadi bukan sedikit-sedikit tidur, tapi betul sedikit tidur. Ya, jadi bukan sedikit-sedikit, tapi sedikit untuk tidur.
Ya, makanya orang yang sukses itu kalau kita lihat tidurnya itu betul-betul sedikit. Ya, beda dengan kita, sebentar baca buku tidur, ngantuk. Ya, bukunya sebentar, baca 1 halaman udah tidur. Nanti bangun alasannya capek, tidur lagi. Nah, akhirnya kita ketinggalan. Ya, makanya bagaimana ulama terdahulu itu kecerdasannya luar biasa, dia sekali ngelihat 1 lembar langsung hafal karena dia mengurangi jumlah tidurnya, bukan tidak tidur tapi mengulangi jumlah tidurnya. Ya, jadi tidur yang baik tetap adalah hak dalam tubuh kita. Maka Ibnu Qayyim mengatakan bahwa otak punya hak, hati punya hak, jasmani punya hak. Jadi mereka butuh istirahat. Allah menciptakan kita untuk menyembah kepada Allah. Jadi hidup ini adalah menyembah kepada Allah. Bahkan tidur pun jadi ibadah. Jikalau kita niatkan untuk ibadah. Dan kita niatkan tidur kita ini adalah sarana untuk mengistirahatkan tubuh. Supaya ketika kita bangun kita akan lebih segar untuk beribadah. Maka tidurlah berkualitas. Tidurlah sesuai aturan Islam. Bagaimana kualitas tidur kita baik dan ada adab-adab di dalamnya. Maka pembelajaran besar buat kita, ayo berdoa sebelum tidur dan doa bangun tidur. Kepada semua orang tua yang lagi nonton Islam Tinda, bangunkan anak kita dengan kalimat yang baik. Assalamualaikum, bangun nak. Dan kalau perlu bacakan Inna anzalnahu fi lailatul qadar atau surah Al-Qadar 3 kali, ditiupkan di telinganya 3 kali supaya kita, anak kita terbuka otaknya. Amin. Pernahkah kita mendengar daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidur itu adalah mati kecil ataupun saudaranya mati. Maka dari itu bahwasanya guru kita mengajarkan tidur itu kalau kita mau tahu rasanya meninggal dunia, maka rasanya seperti tidur. Cuma bedanya kalau kita tidur di Jakarta, bangun di Jakarta. Tapi kalau kita meninggal dunia, tidur di dunia dan juga bangunnya sudah di alam barzakh. Maka dari itu persiapkan segalanya sebelum tidur dan mudah-mudahan bangunnya juga insya Allah. Ya, segala sesuatu yang berlebihan juga tidak baik, begitu juga dengan tidur. Jadi buat semuanya, apa yang telah Allah berikan kepada kita, kita harus syukuri dengan menjaga kesehatan kita. Masya Allah, alhamdulillahirrabbilalamin. Demikianlah perjumpaan kita hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh para guru-guru kita dijadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.